wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi. Sebelum kita belajar untuk hari ini, kemarin kita belajar apa saja? Yang pertama, tentang kandungan kalimat. Yang kedua, proses penyerbukan. Yang ketiga, tentang ASEAN. Apa itu ASEAN kemarin? Ya, ASEAN adalah perkumpulan atau organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang bilangan ribuan, kemudian ada juga bilangan jutaan, ada juga bilangan ratusan juta. Yang kedua tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga tentang pembuatan patung. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum belajar, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian satu persatu. Ahmad Zainal hadir ya. Ahmad Diki Firmansyah hadir. Kemudian yang terakhir, Zarotu Rofi'ah hadir ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesehatan yang berlimpah, rahmat dan hidayahnya. Selanjutnya silakan dibuka bahan ajarnya. Di situ ada bacaan tentang bawang putih. Coba sekarang dibaca dulu, dipahami tentang bawang putih. Nah, setelah itu nanti kita akan belajar tentang angka-angka. Sudah kan? Tadi di situ ada berapa tingkat konsumsi masyarakat Indonesia tentang bawang putih? Ya, betul. Bagaimana kalian bisa nggak cara membacanya? Ada yang bisa nggak cara membaca angka? Ada yang belum bisa, ada yang sudah bisa, pintar. Yang sudah bisa, sekarang kita belajar lagi sama-sama dengan yang belum bisa. Setelah kalian tadi kan sudah membaca bacaan tadi kan, di situ ada angka yang jumlahnya berapa tadi? Ayo, ratusan, apa ribuan, apa jutaan? Nah, sekarang kita akan coba belajar bagaimana cara menulis angka tersebut. Yang pertama, kalau misalnya kita akan menulis angka jutaan, misalnya 1 juta. Kita tulis angka 1 dulu. Ya, tulis angka 1. Kemudian dikasih titik di sebelah angka 1. Kenapa kok dikasih titik? Nah, ini gunanya untuk memisahkan angka. Yang selanjutnya kita menulis angka 0 sebanyak 3. Nah, ini jadi 1000. Kemudian kita kasih titik lagi. Kita tulis angka 0 sebanyak 3 kali lagi. Nah, yang kalau udah ini jadi 1 juta. Bu, kalau misalnya mau 100.000 aja Bu, 100.000. Oke, sekarang kita coba menulis angka 100.000. Kita gambar angka 1 dulu. Kemudian kita ditulis angka 0. Kemudian kita tulis angka 0 lagi. Nah, Bu, kok saya masih bingung sih Bu, ini kok titiknya di sebelah 1, kalau yang ini kok titiknya di sebelah 0. Jadi gini, untuk sederhananya, coba sekarang kita nulis angka terserah. Misalnya 950 0 lagi 1 2. Nah, gimana kalau kita ingin memberikan tanda titik? Nah, kita hitung dari belakang. 1 2 3.
baru dikasih titik. Kemudian 1, 2, 3 kasih titik seperti ini untuk cara mudahnya. Tadi kan yang di buku itu ratusan, Bu. Gimana, Bu, cara menulisnya? Oke, sekarang kita pindah ke sini. Kalau ratusan apa? Ratusan juta. Kalau ratusan juta, kita tulis dulu angkanya, misalnya 900. Nah, 900 kita tulis dulu. Nah, terus hitung lagi 1, 2, 3. Set. 1, 2, 3. Nah, ini 900 juta. Bu, kok saya masih bingung sih, Bu. Gimana sih, Bu, sebenarnya caranya? Kalau masih bingung, gini aja. Sederhananya, kalau 1000 untuk angka ribuan, itu setelah angka yang pertama, ini disebut angka pertama, itu selalu diikuti 3, 0 atau 3 angka setelah tanda titik. Misalnya 5.000. Nah, misalnya lagi 3.500. Nah, kan selalu 3 angka setelah titik. Kalau 50.000, Bu. Nah, kalau 50.000 sama saja setelah angka pertama diikuti angka kedua 50 kan tadi. Kemudian 3 angka setelah titik. Begitupun seterusnya. Kalau 100 tinggal nambahi 0 di sini 500-an. Nah, kalau 1 juta seperti tadi. Nah, 3 angka setelah titik, 3 angka setelah titik baru angka pembilangnya. Angka yang disebut tadi 1 juta. Kemudian kalau misalnya ini, Bu, kok banyak banget, Bu, sampai 900. Nah, tadi kan sudah kita bahas bersama-sama. Ini ada 3 angka setelah titik. Pokoknya kita nulisnya itu dari belakang dihitung 1, 2, 3 baru dikasih titik. Seperti itu. Setelah tadi kita belajar cara menulis angka, lebih tepatnya cara memberikan titik untuk memisah angka, sekarang kita coba belajar membaca angkanya bagaimana. Yang pertama, ini 4564 dibaca 4564. Yang selanjutnya ini jumlah angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah angka jutaan. Kalau angkanya jumlah 7 berarti jutaan. Nah, ini cara membacanya 9.555.4059. Nah, kalau angkanya jumlahnya 8, ini juga masih angka jutaan, cuman ini angka belasan juta. Cara membacanya 11.555.000. Begitu cara membacanya. Oke, untuk yang masih bingung untuk menentukan angka itu ratusan, jutaan, atau ribuan, puluhan ribu, ratusan juta, atau jutaan, kita lihat angkanya dulu. Misalnya angkanya segini, bentar. Nah, kita preteli, kita bagi satu-satu. 4, kalian udah tahu kan? 4 itu angka satuan. Pokoknya yang paling belakang sendiri adalah angka satuan. Kemudian kita bikin tabel seperti ini. Dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Kemudian ini angka 4 ditulis di kolom satuan. 4. Kemudian selanjutnya 9, 5 lagi, 0, 0, 5. Nah,
Yang terakhir berada di kolom jutaan. Jadi angka 5005954 ini adalah angka jutaan, seperti itu. Kemudian kita coba lagi angkanya. Nah, pokoknya angka yang paling belakang adalah angka satuan. Nah, 6, 0, 1 lagi. Puluhan ribu. Nah, angka 11, 0, 4, 0, 6, 4 adalah angka puluhan ribu, seperti itu. Oke, setelah kita belajar bagaimana cara membaca angka dan menulis angka, sekarang Bu Guru punya kartu angka. Di sini sudah tertulis berbagai macam angka, ada yang puluhan juta, ada yang belasan juta, ada yang ratusan juta. Nah, tugas kalian adalah maju satu persatu untuk membaca angka-angka ini. Kalau yang belum bisa, Bu Guru akan memberikan kesempatan 3 kali. Untuk kesempatan 3 kali, kalau semuanya gagal, yang gagal akan Bu Guru minta untuk menyanyikan lagu nasional atau lagu anak-anak di sebelah sini nanti. Kenapa Bu kok diberikan hukuman segala sih Bu? Gak suka saya. Nah, kalau ini sekedar untuk memberikan kalian semangat saja, untuk permainan saja. Oke, setelah kita tadi bermain-main, semuanya sudah menyebutkan angka yang di sini, sudah ada yang nyanyi juga. Sekarang kalian buka buku kalian. Di situ ada soal 1 sampai 5. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai semuanya, ditukar sama teman sebangkunya, lalu kita koreksi bersama-sama. Selanjutnya, tadi sudah kita koreksi semuanya. Ada yang salah juga ada yang benar. Gak apa-apa, nanti belajar lagi. Kemudian kita coba kalian perhatikan ke depan. Perhatikan ini. Apakah ini merupakan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Di dada burung Garuda ini terdapat lambang-lambang setiap sila. Ada bintang, kemudian ada padi dan kapas, kemudian ada tali rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng. Urutannya yaitu yang pertama, sila pertama lambangnya bintang, sila kedua lambangnya tali rantai, sila ketiga lambangnya pohon beringin, sila keempat lambangnya kepala banteng, sila kelima lambangnya padi dan kapas. Nah, ayo sama-sama kita lafalkan sila 1 sampai sila ke-5. Nah, kita tadi sudah melafalkan sila 1 sampai sila ke-5. Selanjutnya di buku kalian terdapat sebuah bacaan. Di situ ada Lami dan teman-temannya yang membuat suatu minuman. Setelah kalian membaca itu bersama teman sebangku kalian, kalian diskusikan bagaimana sikap Lami dengan teman-temannya, kemudian ditulis di kolom yang telah disediakan. Tadi kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian. Ibu tadi sudah lihat bagaimana hasil jawaban kalian. Jawaban kalian bagus-bagus. Selanjutnya, di situ terdapat beberapa gambar kegiatan. Ada orang yang saling memberi bantuan, ada anak yang tadi jatuh. Itu kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik sila ke-1 maupun sila ke-2. Kalian kelompokkan di kolom-kolom tersebut. Tenang, jangan mengeluh,
Karena ini masih tugas kelompok, kalian bisa mengerjakannya dengan kelompok kalian. Teman sebangku kalian adalah kelompok kalian. Oke, setelah kalian mengelompokkan nilai-nilai yang ada di buku kalian, sekarang masing-masing dari kalian, masing-masing dari siswa harus maju ke depan untuk menempelkan pendapatnya. Pendapatnya tadi kan sudah Ibu berikan kertas tempel atau sticky note pada kalian semua. Di situ kalian harus menulis nilai-nilai Pancasila, nilai pada sila pertama 1, pada sila kedua 1, kemudian kalian tempelkan ke papan tulis. Nanti jangan lupa diberi nama dan nomor absen, ditempelkan ke depan. Nanti kita baca bersama-sama, kita analisis bersama-sama. Benarkah yang kalian tulis itu adalah nilai dari sila pertama dan sila kedua? Tadi setelah kalian menulis nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1, sila kedua, kemudian sudah ditempelkan juga, kemudian sudah kita bahas juga. Sekarang masih dengan kelompok satu bangku kalian satu dari teman sebangku, maksud Bu Guru, satu di antara kalian yang duduk sebangku maju ke depan untuk mendapatkan LKPD dari Bu Guru. Di situ di LKPD tadi, di LKPD ini ada sebuah bacaan dan ada beberapa pertanyaan sederhana yang perlu kalian jawab. Setelah itu dikumpulkan. Paham? Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang masih belum paham, masih perlu ditanyakan, monggo silahkan tanya ke Bu Guru. Oke, ternyata sudah pada pinter semua. Tepuk tangan bersama-sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang patung. Sesuai janji Ibu tadi, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang bilangan ribuan, ratusan, bahkan ratusan juta. Yang kedua tentang nilai-nilai yang ada Pancasila pada sila 1 dan sila 2. Yang ketiga tentang patung. Ada yang tahu patung nggak? Ada yang tahu patung tentang patung Liberty, patung yang membawa obor di tengah-tengah pulau? Itu patung. Yang selanjutnya yaitu patung di Singapura. Singapura juga ada patung. Kemarin pas waktunya ASEAN kita membahas tentang negara Singapura. Di Singapura ada ikonnya yaitu berupa patung kepala singa. Di Indonesia juga nggak mau kalah. Di Indonesia, di Bali, di situ ada patung yang besar. Patungnya berupa patung dewa, atau kalau kepercayaan orang Hindu, Dewa Wisnu, serta tunggangannya yang berupa burung Garuda. Sekarang kita akan memperhatikan bersama-sama, nanti didiskusikan bersama teman sebangkunya. Coba perhatikan, di buku kalian itu terdapat gambar patung. Coba itu ada di pertanyaannya, ada apa pendapat kalian tentang setelah melihat gambar itu? Di situ ada beberapa pertanyaan. Tugas kalian adalah menuliskan bagaimana pendapat kalian di kolom jawaban tersebut. Oke, kalian sudah memberikan pendapat kalian. Nah, Bu, patung itu terbuat dari apa sih, Bu? Ada beberapa patung yang terbuat dari logam seperti tembaga. Terus ada juga yang terbuat dari emas. Kalau orangnya kaya, orangnya mampu, patungnya terbuat dari emas. Selanjutnya ada yang terbuat dari tanah liat. Ada juga yang terbuat dari bahan yang kayu misalnya. Ada juga yang terbuat dari kayu dengan cara dipahat. Sekarang untuk tugas rumah kalian harus membuat patung. Karena sekarang lagi musim kemarau, kalian membuat patungnya dari malam. Nah, untuk tugas kalian di rumah adalah yang pertama,
membuat malam tersebut, malam lilin atau biasanya juga disebut lilin malam, untuk membuat patung. Caranya mudah kok. Sekarang buka buku tulisnya, ditulis bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lilin. Ayo akan ibu guru dikte. Yang pertama tepung. Yang selanjutnya yaitu air panas. Untuk air panasnya nanti minta bantuan kepada orang tua untuk menuangkannya dan untuk mengaduk tepung dengan air panas tadi. Yang selanjutnya yaitu minyak sayur supaya tidak lengket. Yang selanjutnya gunakan pewarna jika perlu. Pasti nanti kalau diberi pewarna akan lebih cantik. Nah, itu tadi bahan-bahannya. Untuk tugas di rumah, jangan lupa untuk didokumentasikan. Bu Guru nggak mau ya kalian nanti malah orang tuanya yang membuat. Boleh minta bantuan kepada orang tua, tapi jangan sampai orang tua yang membuat sendiri. Didokumentasikan, Bu Guru pengen tahu apa benar-benar kalian yang membuat sendiri. Setelah selesai membuat setelah selesai membuat lilin malam, kalian harus membuat patung sesuai dengan kreasi kalian. Nanti kalau nggak apa-apa kalau mau misalnya bikin patung beruang Bu, nggak apa-apa, silahkan sesuai dengan kreasi kalian yang buat, nggak apa-apa minta bantuan kepada orang tua. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ayo kita membuat kesimpulan. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Yang pertama tadi kita membahas tentang angka ribuan. Kita membahas tentang bagaimana cara memberi titik pada angka, pemisah pada angka. Yang selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Sila ke-1 tadi nilai-nilainya apa? Taat beribadah, kemudian toleransi antar agama. Salah satu contohnya. Kemudian yang sila kedua yaitu nilainya yaitu bisa menghormati orang tua. Jangan salah. Selain menghormati orang tua, kita menghormati alam, merawat alam juga nilai yang kedua. Sila yang kedua. Yang ketiga, pembuatan patung. Patung bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari jenis-jenis logam, juga bisa terbuat dari tanah liat. Oke, sekarang waktunya kemas-kemas dan kalian boleh pulang. Jangan lupa tugasnya. Sudah dikemasi semua barang-barangnya? Oke, sekarang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian dari Bu Guru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.